Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di balik senyuman Mickey Mouse dan juga parade warna-warni, ternyata ada sisi gelap yang tidak semua orang tahu ya guys. Konspirasi-konspirasi di video ini akan bikin kalian tuh mikir kalau Disneyland itu bukan cuma sekedar taman hiburan, tapi jauh lebih kompleks. Penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 7. Abu Jenazah. Orang-orang mikirnya Disneyland itu tempat impian untuk didatengin sama keluarga kan? Tapi kalian pada tahu nggak? Kalau ternyata banyak banget orang yang suka nyebar abu jenazah di dalam atraksi Disneyland loh. Iya guys, seriusan. Terutama di atraksi populer seperti Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, hingga yang terbaru itu ada Rise of the Resistance juga ya. Tapi kenapa orang-orang tuh pada ngelakuin ini? Soalnya banyak keluarga yang menganggap Disneyland itu sebagai tempat penuh kenangan bahagia bagi orang yang telah meninggal, sehingga mereka tuh ingin mengabadikan orang tercintanya di dalam sana. Namun kenyataannya, tindakan ini justru merepotkan banyak pihak dan tidak sesuai dengan aturan taman hiburan maupun hukum yang berlaku itu loh guys. Dan barang siapa yang ketahuan, katanya seumur hidup bakal di-ban dari Disneyland seluruh dunia. Masalahnya kalau sampai ketahuan ada abu yang tersebar, pihak Disney pun harus melakukan protokol buru-buru nyedot abunya serta menutup wahananya sementara dengan alasan masalah teknis. Kalau menurut aku sih jangan ditiru ya teman-teman. Nomor 6. Kostum seram. Sebelum Mickey dan Minnie jadi idola banyak anak-anak, dulu tuh kostum mereka terlihat serem-serem loh. Jadi kostum dari tahun 50-an ini tuh jelas nggak bikin anak-anak merasa seneng dong ya tiap kali ketemu mereka, melainkan malah bikin mimpi buruk aja. Pertama, matanya tuh besar dan juga kosong guys. Ini kelihatan seperti lubang hitam tanpa ekspresi gitu kan. Udah gitu senyumnya lebar tapi kaku. Proporsi kepala, tangan, dan kakinya juga sering banget nggak pas. Ya, kadang kepalanya terlalu besar atau kadang terlalu kecil. Dan bahannya pun tebal serta keras. Sehingga maskotnya ini seringkali susah bergerak ya teman-teman. Gak heran dong kalau banyak anak-anak zaman dulu tuh justru takut ya ketemu maskot-maskot ini secara langsung. Ya, karena emang auranya tuh jauh dari lucu dan ramah seperti maskot sekarang kan. Nomor 5. Boneka gerak sendiri. Salah satu wahana paling terkenal di Disneyland adalah It's a Small World yang pertama kali dibuka pada tahun 1966. Di wahana ini, para pengunjung tuh akan naik perahu dengan lewatin terowongan air yang penuh dengan lebih dari 300 boneka kecil dari berbagai negara, di mana semuanya tuh tersenyum dan juga menari-nari. Udah kayak istana boneka di Dufan itu deh. Namun yang bikin banyak orang merinding adalah boneka-boneka ini tuh kabarnya tetap bergerak walaupun wahananya tuh sudah tutup, lampu dimatikan, dan musiknya juga berhenti. Terus ada juga rumor di internet nih kalau rambut boneka-boneka ini tuh bisa tumbuh sendiri sampai harus dipotong setiap tahunnya. Ya, sebenarnya alasan logisnya adalah karena rambut mereka itu sebenarnya terbuat dari benang wol dan juga serat sintetis yang bisa melar karena udara yang lembab. Dan kemungkinan besar nih, boneka-boneka itu memang sengaja dibiarkan tetap bergerak agar mesinnya tuh awet dan gak cepet rusak karena sering dimatikan ya teman-teman. Tapi karena gerakan boneka yang terus-menerus ini dan juga ditambah cerita-cerita aneh di internet, banyak orang lah yang jadi suka bikin kisah seram soal wahana ini dan dari situ makin melebar lah tuh guys kemana-mana. Nomor 4. Kerangka manusia asli. Ada satu konspirasi gelap yang udah jadi legenda di Disneyland di mana katanya nih, wahana Pirates of the Caribbean itu pakai tengkorak asli manusia loh. Bukan tulang palsu, tapi beneran tulang manusia. Jadi wahana ini dibuka pada tahun 1967 lalu di California. Nah, pada masa itu teknologi pembuatan kerangka palsu belum cukup meyakinkan, sehingga tim kreatif Disneyland merasa kerangka buatan ini terlihat terlalu palsu dan juga tidak realistis. Ya, karena itu mereka mutusin lah untuk pakai kerangka manusia sungguhan yang dia dapat tuh dari lab anatomi Universitas California, Los Angeles. Kerangka-kerangka ini kemudian dipasang di berbagai sudut wahana sebagai bagian dari dekorasi bajak laut ya teman-teman. Namun karena seiring waktu, teknologi pembuatan kerangka palsu semakin canggih dan juga realistis, akhirnya kerangka aslinya ini secara bertahap digantilah dengan yang replika ya. Disney sih mengklaim semua kerangka manusia aslinya itu sudah dikembalikan ke negara asalnya dan dimakamkan dengan layak ya teman-teman. Cuma tetap ada rumor ya guys, dimana banyak yang percaya kalau masih ada beberapa bagian kerangka asli yang tersisa, terutama satu tengkorak manusia yang dipasang di headboard di ruangan Captain's Quarters Treasure Room ini. Soalnya tengkoraknya terlihat lebih tua dan juga gelap dibandingkan kerangka-kerangka yang lainnya loh. Dan mengejutkannya, beberapa cast member Disneyland juga pernah mengonfirmasi rumor ini ya. Namun, gimana nih menurut kalian? Nomor 3.
Teori kepala beku. Ngomongin wahana Pirates of the Caribbean tentunya nggak lengkap ya kalau tidak membahas teori konspirasi paling terkenal ini. Jadi di Disneyland itu katanya ada tempat rahasia di bawah wahana bajak laut yang isinya merupakan bunker untuk menghidupkan Walt Disney di masa depan. Bahkan ada yang bilang kepalanya tuh disimpan di bawah wahana Pirates of the Caribbean di Disneyland ini loh. Jadi Walt Disney itu adalah pendiri kerajaan Disneyland di dunia yang telah meninggal sejak tahun 1966. Rumor ini muncul karena Walt meninggal pada tahun 1966, di mana saat itu lagi ramai-ramainya pembahasan soal teknologi pembekuan tubuh. Nah uniknya ada juga gosip kalau film Disney Frozen dibuat supaya saat orang cari keyword Disney Frozen di internet, yang muncul adalah filmnya, bukan rumor tentang kepala beku Walt Disney itu. Namun, gimana tanggapan teman-teman terkait legenda ini guys? Nomor 2. Misteri kematian. Disneyland selalu dikaitin sebagai tempat paling bahagia di dunia ini kan? Nah, karena brandingannya itu, akhirnya ada konspirasi lainnya yang muncul, di mana Disney sangat menjaga citranya sebagai the happiest place on earth dan berusaha keras ya agar suasana di taman itu selalu tampak ceria dan juga aman. Salah satu versi humornya sih bilang bahwa jika ada orang yang mengalami kecelakaan fatal di Disneyland, mereka tidak akan pernah dinyatakan meninggal di lokasinya guys. Sebaliknya nih, para korban ini akan selalu dibawa keluar area taman dan baru secara resmi dinyatakan meninggal di rumah sakit ataupun di luar properti Disney. Namun ternyata setelah aku cari tahu, ini tuh cuma mitos belaka ya teman-teman. Kenyataannya udah ada banyak kasus kematian yang tercatat di Disneyland kok, baik karena kecelakaan wahana, insiden tragis, maupun sebab alami juga. Sejak Disneyland dibuka pada tahun 1955, setidaknya tercatat 26 kematian yang terjadi di taman atau akibat cedera yang dialami di sana ya guys. Nomor 1. Jalur pesawat. Kalau kalian jalan-jalan ke tempat bersejarah atau suci seperti Taj Mahal atau Borobudur gitu, udah pasti nggak bakal lihat pesawat terbang di atasnya deh ya. Nah, itu karena area tersebut adalah zona terlarang terbang demi menjaga keamanan dan juga nilai budayanya. Uniknya, Disneyland dan juga Disney World termasuk zona terlarang terbang permanen itu loh. Di Orlando, Florida, Disneyland adalah satu-satunya tempat dengan aturan ini. Gak ada pesawat yang boleh terbang di bawah 3.000 kaki atau dalam radius 5 km dari taman tersebut. Banyak yang bilang kalau Disney tuh minta aturan ini supaya suasana taman tuh tetap terasa seperti dunia dongeng tanpa gangguan pesawat ya guys. Tapi sebenarnya aturan ini dibuat setelah tragedi 9/11 untuk alasan keamanan. Ya awalnya sih cuma sementara, tapi 2 tahun kemudian malah menjadi permanen. Namun banyak orang yang berspekulasi juga kalau hal ini dilakuin tuh karena ada yang pernah mengaku ngeliat bunker di bawah taman, menyembunyikan kejadian-kejadian aneh, dan juga menghilangkan jejak dari bisnis rahasia yang ada di sana. Ya ibaratnya kalau nggak ada bukti ya nggak ada kasus kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.